Pernahkah kamu membayangkan masa depan di mana manusia bisa memilih warna mata anaknya? Atau mungkin mendesain bayi dengan kecerdasan tinggi, tubuh atletis, dan bebas dari penyakit genetik? Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi dengan teknologi pengeditan gen bernama CRISPR, semua itu bisa menjadi kenyataan. Tapi, apakah ini benar-benar solusi bagi umat manusia? Atau justru awal dari bencana etis yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya? Selamat datang di channel ini. Hari ini, kita akan membahas salah satu inovasi terbesar dalam dunia genetika, teknologi CRISPR. Kita akan mengupas bagaimana cara kerjanya, dampaknya bagi manusia, serta kontroversi yang mengelilinginya. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena kita akan membahas kemungkinan CRISPR menciptakan manusia super dan apakah ini boleh dilakukan atau tidak. CRISPR adalah singkatan dari Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, yang pada dasarnya adalah sistem pertahanan alami yang ditemukan pada bakteri. CRISPR bekerja seperti gunting molekuler yang dapat memotong DNA di titik tertentu dan menggantinya dengan informasi genetik baru. Teknologi ini dikembangkan oleh ilmuwan Emmanuel Charpentier dan Jennifer Doudna pada tahun 2012, yang kemudian membawa mereka meraih hadiah Nobel di bidang kimia pada tahun 2020. CRISPR memungkinkan kita untuk dengan mudah, cepat, dan murah mengedit gen dalam organisme hidup. Bisa dibilang, ini seperti fitur edit dalam dokumen, tapi yang diedit adalah kode genetik makhluk hidup. Lalu, bagaimana CRISPR bekerja? Nah, teknologi ini menggunakan enzim bernama Cas9 yang berfungsi seperti gunting molekuler. Dengan bantuan molekul RNA panduan, Cas9 diarahkan ke lokasi spesifik dalam DNA, kemudian memotongnya. Setelah DNA terpotong, sel secara alami akan mencoba memperbaikinya. Pada titik inilah, ilmuwan bisa menyisipkan atau mengganti bagian gen tertentu sesuai keinginan mereka. Bayangkan jika ada mutasi genetik yang menyebabkan suatu penyakit dengan CRISPR, ilmuwan bisa langsung memperbaiki kesalahan dalam DNA tersebut. Teknologi ini sudah diuji pada berbagai organisme, termasuk bakteri, tumbuhan, hewan, dan bahkan manusia. Jadi, apa manfaat terbesar dari teknologi CRISPR? Salah satu harapan terbesar adalah dalam dunia medis. Beberapa contoh potensial penggunaannya adalah 1. Menyembuhkan penyakit genetik. Penyakit seperti anemia sel sabit, distrofi otot, dan fibrosis kistik disebabkan oleh mutasi gen. Dengan CRISPR, mutasi ini bisa diperbaiki langsung dari akarnya. 2. Melawan kanker. Ilmuwan sedang meneliti cara menggunakan CRISPR untuk mengedit sistem imun manusia agar lebih efektif dalam melawan sel kanker. 3. Menghilangkan penyakit menular. CRISPR bisa digunakan untuk memodifikasi DNA virus atau parasit yang menyebabkan penyakit seperti malaria dan HIV. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan kemungkinan CRISPR bisa membantu menghapus HIV dari sel manusia. Ini dia bagian yang paling kontroversial. Dengan CRISPR, secara teori, kita bisa mengedit gen bayi sebelum lahir. Ini disebut sebagai germline editing, yaitu pengeditan gen yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Tahun 2018, seorang ilmuwan China bernama He Jiankui mengaku telah mengedit DNA embrio bayi kembar untuk membuat mereka kebal terhadap HIV. Ini langsung memicu kontroversi besar di dunia sains dan etika. Banyak yang bertanya, apakah ini etis? Apakah ini awal dari era desain bayi, di mana orang kaya bisa memilih anak mereka dengan karakteristik tertentu? Tentu saja, tidak semuanya tentang CRISPR itu positif. Ada banyak risiko dan pertanyaan etis seperti 1. Efek samping tak terduga. CRISPR tidak selalu 100% akurat. Ada risiko off-target effects di mana DNA yang tidak seharusnya dipotong malah terkena dampak. Ini bisa menyebabkan mutasi baru yang berbahaya. 2. Ketimpangan sosial. Jika suatu hari teknologi ini hanya bisa diakses oleh orang kaya, kita mungkin akan melihat kesenjangan genetik antara manusia biasa dan mereka yang telah di-upgrade dengan CRISPR. 3.
eksperimen yang tidak etis. Jika tidak diatur dengan baik, CRISPR bisa disalahgunakan untuk eksperimen manusia yang melanggar hak asasi. CRISPR, teknologi yang bisa mengedit gen manusia, masa depan, atau bencana. Bagaimana CRISPR bisa mempengaruhi evolusi? Kita tahu bahwa evolusi manusia terjadi secara alami selama ribuan tahun, bergantung pada seleksi alam dan mutasi genetik. Tapi dengan teknologi CRISPR, kita mungkin akan melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manusia berevolusi bukan karena alam, tetapi karena teknologi. Tidak lagi harus menunggu ribuan tahun untuk perubahan genetik, manusia bisa langsung mengedit DNA mereka agar lebih tahan terhadap penyakit, lebih kuat, lebih pintar, bahkan mungkin lebih panjang umur. Tapi, apakah ini akan menciptakan dua spesies manusia yang berbeda? Mereka yang punya akses ke teknologi ini bisa menjadi manusia super, sedangkan mereka yang tidak bisa tetap seperti manusia biasa. Ini bisa menimbulkan kesenjangan biologis yang sangat besar. Bayangkan jika di masa depan ada manusia yang mampu hidup hingga 200 tahun, memiliki otak yang lebih cepat, dan memiliki tubuh yang kebal terhadap penyakit. Apa yang akan terjadi dengan masyarakat kita? Apakah ini akan memunculkan konflik sosial? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa teknologi ini tidak menciptakan ketidakadilan baru? Ini bukan hanya pertanyaan tentang sains, tapi juga tentang etika dan filosofi evolusi manusia itu sendiri. Salah satu pertanyaan terbesar tentang CRISPR adalah, siapa yang boleh menggunakannya? Apa batasannya? Karena teknologi ini sangat kuat, banyak negara sedang berusaha mengaturnya dengan ketat, tapi peraturannya berbeda-beda di setiap tempat. Beberapa contoh kebijakan tentang CRISPR di dunia. 1. Amerika Serikat. CRISPR diperbolehkan untuk penelitian medis, tetapi pengeditan gen pada embrio manusia yang akan diwariskan ke generasi berikutnya masih dilarang. 2. Cina. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ilmuwan China pernah melanggar etika dengan mengedit bayi menggunakan CRISPR yang menyebabkan kecaman global. Tapi China tetap menjadi salah satu negara yang paling maju dalam penelitian CRISPR. 3. Uni Eropa. Sangat ketat dalam regulasi. Mereka menganggap tanaman dan makanan hasil rekayasa genetik, termasuk yang diedit dengan CRISPR, sebagai GMO (Genetically Modified Organism) yang memiliki banyak batasan hukum. 4. Jepang dan Korea Selatan relatif lebih terbuka terhadap CRISPR, terutama dalam dunia pertanian dan pengobatan. Tapi bagaimana jika ada negara yang tidak memiliki regulasi ketat? Bisa saja muncul laboratorium bawah tanah yang menggunakan CRISPR untuk eksperimen berbahaya, atau bahkan menciptakan bayi dengan sifat yang bisa dipilih sesuka hati. Apakah kita butuh regulasi global untuk memastikan teknologi ini digunakan dengan aman dan etis, atau justru regulasi yang terlalu ketat akan menghambat inovasi? CRISPR juga dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian, contohnya. 1. Tanaman super. CRISPR bisa digunakan untuk membuat padi yang lebih tahan kekeringan, gandum yang lebih tahan hama, dan tomat yang tidak cepat membusuk. 2. Daging dari hewan yang lebih sehat. Ilmuwan sedang mencoba mengedit DNA sapi agar lebih kebal terhadap penyakit dan menghasilkan lebih banyak daging dengan sedikit lemak. 3. Menghilangkan alergi pada makanan. Teknologi ini juga bisa digunakan untuk mengedit gen pada kacang tanah atau susu agar tidak lagi menyebabkan alergi. Satu hal yang pasti, CRISPR bukan sekadar teknologi biasa. Ini adalah revolusi di dunia genetika yang akan mengubah segalanya. Dari menyembuhkan penyakit, meningkatkan pertanian, hingga mungkin suatu hari nanti mengubah evolusi manusia sendiri. Tapi seperti semua teknologi canggih lainnya, CRISPR memiliki dua sisi. Ia bisa menjadi penyelamat, tapi juga bisa menjadi ancaman jika tidak digunakan dengan bijak. Jadi, bagaimana menurut kalian? Haruskah kita menggunakan CRISPR untuk memperbaiki tubuh manusia? Haruskah ada batasan? Atau justru kita harus membiarkan evolusi berjalan secara alami? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa!